Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita lanjut ke video part 2-nya ya. Akan membahas materi persiapan ujian sekolah khusus untuk kelas 9-nya. Soal yang pertama ini adalah bilangan berpangkat ya. Oke, langsung kita kerjakan. Hasil dari minus 4 pangkat 2 ditambah minus 4 pangkat 1 ditambah minus 4 pangkat 0. Oke, minus 4 kuadrat pangkat 2 di sini kan dia negatif, pangkatnya genap. Berarti nanti hasilnya akan positif. Minus 4 pangkat 2 artinya minus 4 dikali minus 4. Minus ketemu minus, positif kan? Berarti berapa? Minus 4 pangkat 2 itu adalah 16. Ya, dia positif. Kemudian plus minus 4 pangkat 1 berarti minus 4. Plus minus 4 pangkat 0 artinya bilangan apapun dia dipangkatkan dengan 0 maka 1 hasilnya ya. Sama dengan 16 positif ketemu negatif itu minus ya. Minus 4 plus 1. Sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Oke, ini jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 16 pangkat 3 per 2 ini bilangan berpangkat pecahan. Oke, 16 pangkat 3 per 2 ya, supaya lebih jelas. Langkah pertama, berarti 16-nya ini kita buat dia menjadi bilangan berpangkat. Ya, 16 itu adalah 4 pangkat 2. 16 ya, 4 pangkat 2 ini 16. 4 pangkat 2 berarti dipangkatkan dengan 3 per 2. Oke, pangkat kalau dipangkatkan lagi itu kan artinya dikali. Pangkatnya ya, 4 pangkat 2 dikali 3 per 2. Ini boleh kita coret 2 dengan 2 kan, sama-sama 1 ya. Berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 4 pangkat 3 itu tuh artinya 4 dikali 4 dikali 4 ya. 4 dikali 4 16. 16 dikali 4, 6 kali 4 24 52. Oke, 1 kali 4 tambah 2 6 ya, 64. Berarti 4 pangkat 3 itu 64 ya. Ini jawabannya. Lanjut soal berikutnya. Ini bilangan akar ya. Akar bilangan. Berarti cara mengerjakannya, yang akar 14 ini kita ubah dia ke dalam bentuk akar dari 14 itu kan 2 dikali 7 ya. Dikali 3 akar 7. Oke. Kalau dia bentuknya kali di dalam akar seperti ini ya, berarti bisa kita pisahkan mereka. Jadinya akar 2 dikali akar 7 ya. Dikalinya tanda titik boleh ya diganti ya. Sama saja. Dikali 3 akar 7. Begini kan? Oke, sekarang anak-anak ingat ya. Ini ya, akar 7 dikali sama akar 7 ya. Jadi kalau ada akar 7 dikalikan dengan akar 7 itu kan sama dengan akar 7 kuadrat, ya kan? Nah, akar kalau dikuadratkan akarnya jadi hilang. Berarti jadi 7. Jadi sama aja dong, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2 ya. Akar 3 dikali sama akar 3 hasilnya 3 dan seterusnya gitu ya. Berarti sepakat nih, akar 7 dikali akar 7 nanti hasilnya adalah 7. Oke, jadi kita tulis saja akar 2 ini tadi akar 7 kali akar 7 itu 7. Ini kali jangan lupa 3-nya ya, dikali 3. Oke, berarti hasilnya sama dengan 7 kali 3 21 ya. 21 taruh depan, akarnya taruh belakang. 21 akar 2. Oke, ini jawabannya. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Lanjut ke soal berikutnya. Kita diminta merasionalkan bentuk 6 per akar 5 minus akar 3. Oke, kalau suruh merasionalkan bentuk 6 per akar 5 minus akar 3, artinya kita kalikan pembilang dan penyebutnya itu dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawan dari akar 5 minus akar 3 ya. Bentuk sekawan dari penyebutnya. Bentuk sekawannya berarti ini kan operasinya mereka minus ya. Kita ganti menjadi positif, itu bentuk sekawannya. Berarti dikalikan dengan akar 5 plus akar 3 per yang bawah juga dikalikan dengan akar 5 plus akar 3. Kita tulis sama dengan 6 dikali, ini kita tulis tetap aja saja ya, akar 5 plus akar 3 begini per, oke. Catatan. Kalau kalian menemukan perkalian bentuk sekawan, akar 5 minus akar 3 oke, dikalikan dengan akar 5 plus akar 3. Kalian masih ingat kan ya? Bentuk A min B dikalikan dengan A plus B itu sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Oke. Nah, berarti sama dong, berlaku juga untuk yang bentuk sekawan ini. Ya, bentuk sekawan ini.
Oke, berarti kan sini akar 5 kalau diminuskan dengan akar 3 dikalikan dengan bentuk sekawannya akar 5 plus akar 3. Berarti kan sama dengan akar 5 kuadrat. Oke, akar 5 kuadrat minus akar 3 kuadrat. Ingat, akar kalau dikuadratkan akarnya jadi hilang. Berarti di sini 5 minus 3. Berapa 5 minus 3? 2. Oke, berarti akar 5 minus akar 3 dikalikan dengan akar 5 plus akar 3 adalah 2. Dari mana? Dari sini ya. Nih, dari sini nih ke bawah nih. Oke. Ya. Oke, berarti ini kan kali artinya 6 dikali akar 5 plus akar 3. 6 sama 2 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Berarti hasilnya 3 dikali akar 5 plus akar 3. Kemudian kita langsung kalikan ya. 3 dikali akar 5, 3 akar 5, 3 dikali plus akar 3 berarti plus 3 akar 3. Oke, ini jawabannya, semoga bisa dipahami ya. Oke, ingat ya yang sebelah kanan ini untuk perkalian dari bentuk sekawan ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Kita diminta memfaktorkan bentuk 49A kuadrat minus 64B kuadrat. Kalau diminta untuk memfaktorkan, kalian tentu ingat ya, kalau kalian punya A kuadrat minus B kuadrat, itu kan kalau difaktorkan sama dengan A plus B dikaliin sama A minus B. Berarti berlaku juga untuk yang bentuk seperti ini, karena dia selisih kuadrat ya. Ini namanya selisih kuadrat. Oke, ini juga selisih kuadrat. Kenapa? Karena 49 itu bentuk kuadrat juga. Kan 7 kuadrat. 7 kuadrat 49 ya. 7 kuadrat A kuadrat minus 64 itu 8 ya. 8 kuadrat B kuadrat. Berarti ini kan bentuk A, bentuk selisih dari kuadrat ya. Berarti boleh dong kita tulis begini, 7A. Kan akarnya kan 7A ya. Sama kayak ini kan A kuadrat, akar dari A kuadrat ya A gitu kan. Berarti 7A plus ini juga jadinya 8B kan. Dikali dengan 7A minus 8B. Oke, ini bentuk faktornya seperti ini ya. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat plus x minus 30. Oke, ini A-nya 1 ya. Berarti nanti kita cari bentuknya gini. X kuadrat plus x minus 30 sama dengan 0. Oke, kalau dia ini ya, x di sini koefisien dari x kuadratnya 1, berarti di sini kita tulis x dikali x ya. X dikali x adalah x kuadrat. Nah, sekarang untuk menentukan di bilangan di sini tuh berapa sih? Gitu ya, yang di titik-titik ini berapa sih? Nah, cara mencarinya adalah gini. Kita mencari berapa dikaliin sama berapa, hasilnya adalah minus 30 nih. Ya, minus 30. Kemudian tuh ya, kalau dijumlahkan hasilnya adalah ini, koefisien dari x kan 1 ya. Kalau dijumlahkan itu jadinya 1. Ini kan di sini 1 ya. Koefisien dari x-nya adalah 1. Oke. Siapakah mereka yang dikalikan itu hasilnya minus 30, tapi kalau dijumlahin itu plus 1. Yang memungkinkan dua bilangan, 6 sama 5. Oke, iya kan? 6 kali 5 30. 6 dikali 5. Nah, sekarang supaya kalau dijumlahin yang minus siapa? Harus 5-nya. Ini minus 5. Kenapa gitu? Supaya dia menjadi kalau dikalikan negatif, kemudian kalau dijumlahkan nanti kan 6 plus minus 5 itu kan sama dengan 6 minus 5, hasilnya adalah positif 1. Oke, berarti dua bilangan itu adalah 6 dan minus 5. Oke, 6 dikali minus 5 minus 30. Sekarang 6 ditambah minus 5 berarti kan sama saja 6 minus 5. 6 kurang 5 gitu kan ya, sama dengan 1. Oke, berarti dua bilangan itu adalah positif 6 dan minus 5. Kita tulis di sini. Plus 6 dan minus 5. Oke. Nah, sekarang ini kan x plus 6 dikali x minus 5 sama dengan 0 itu kan sama dengan x plus 6 yang sama dengan 0, atau x min 5-nya ya sama dengan 0 gitu.
berarti ini pindah ruas, 6-nya jadi negatif ya, X-nya berarti sama dengan minus 6, atau X-nya sama dengan minus 5, pindah ruas ke kanan jadi plus 5. Seperti itu, berarti himpunan penyelesaiannya adalah minus 6,5. Ini jawabannya. Semoga kalian bisa memahami ya, dipelajari ulang lagi kalau seandainya kalian lupa tentang faktorisasi persamaan kuadrat ini ya. Oke, lanjut. Jika X1 dan X2 adalah akar dari persamaan 2X kuadrat plus X sama dengan 10, nilai dari X1 dikalikan X2. Oke, harus ingat materi ini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke ya, untuk menentukan perkalian akarnya yaitu X1 kali X2 itu sama dengan rumusnya C per A. Oke, ini harus ingat kalian ya. Berarti ini kita ubah dulu. Ini kan dia kan 10-nya masih ada di ruas kanan. Kita jadiin 1 supaya sama dengan 0. Berarti 10-nya jadiin 1 ke ruas kiri gitu kan. Berarti 2X kuadrat plus X minus 10 sama dengan 0. Itu A-nya siapa? A adalah koefisien dari X kuadrat. Oke. Berarti A-nya sama dengan 2. Ya, ini adalah A. Kemudian C-nya adalah ya minus 10. Ini adalah C minus 10. Oke, berarti perkalian dari akar-akarnya yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya minus 10, A-nya 2. Minus 10 bagi 2 sama dengan minus 5. Oke, berarti perkalian dari akar-akarnya X1 dikali X2 adalah minus 5. Oke, itu jawabannya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Next, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui fx sama dengan 3x minus 2 dikali x plus 1. Nilai dari f minus 2 adalah, artinya kita nyari bayangan titik dari minus 2 ini. Tadinya kan fx, terus kalian suruh nyari f minus 2, artinya apa? X yang di sini nih, x yang di sini kita ganti dia dengan minus 2. Gitu aja konsepnya, mudah ya. Berarti f minus 2 ini yang diminta ya, sama dengan berarti 3 dikali minus 2 dikurangin 2 dikali minus 2 ditambah 1. Jangan lupa dikali dulu ya. 3 kali minus 2 itu minus 6. Minus 6 minus 2. Oke, dikalikan minus 2 tambah 1 itu utang 2 baru dibayar 1. Masih punya utang ya. Utangnya 1 berarti minus 1. Oke. Minus 6 minus 2. Udah minus diminusin lagi. Semakin minus kan, jadinya minus 8 ya, dikalikan dengan minus 1, dikaliin ya. Oke, dikali. Oke, kalau minus dikali minus hasilnya adalah positif ya kan. Oke, minus 8 kali minus 1 artinya hasilnya adalah 8. Oke, berarti f minus 2, f dari minus 2 itu adalah 8. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Bayangan dari titik A3, minus 1 oleh pencerminan pada sumbu X sama dengan 2 adalah, ini kayak rumus pencerminan A pada titik X, Y pada sumbu X sama dengan H. Jadinya apa? Jadinya apa? Oke, berarti di sini X-nya dia kita cari menggunakan rumus 2H minus X, Y-nya tetap. Oke, berarti kalau A 3, minus 1 itu ya, 3, minus 1 dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 2. Jadinya berapa? 2 dikali H, H-nya 2, ini H ya. Ini H-nya 2. Berarti 2 dikali 2 minus X-nya ini. X, ini Y ya. X-nya 3. Berarti minus 3, Y. Y-nya minus 1. Tetap dia minus 1. Oke, berarti jadinya berapa nih? 2 kali 2, 4. 4 minus 3, minus 1. 4 kurang 3 berapa sih? 1 kan? 1, minus 1. Berarti aksennya ini ada di titik 1, minus
1 ya. Ini jawabannya. Oke, soal berikutnya perhatikan gambar. Ini ada segitiga ABC dan DEF. Ini E ya. Ini D. Oke, jelas ya. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF itu kongruen, sisi yang sama panjang adalah, oke, syarat dari dua segitiga yang kongruen. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ditandai dengan tandanya ini, tanda silang. Oh, berarti yang ini sama yang ini sama ya, sama-sama silang tandanya. Nah, ada tanda bulatan di sini berarti besarnya sama-sama yang ini ya, sama-sama bulat. Kemudian sisanya juga pasti sama karena dua sudut yang lainnya sama. Berarti yang di sini yang sudut C ini besarnya sama dengan yang di sudut D ini ya. Oke, lanjut. Syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjangnya. Nyari yang bersesuaian, sisi yang bersesuaian itu gimana? Yang menghadap dengan sudut yang besarnya sama. Yang pertama nih, yang menghadap dengan tanda silang adalah CB ya. Oke, sisi yang pertama CB. Oke, kemudian yang ini yang silang menghadap DE. Oke, berarti CB sama dengan DE. Yang kedua, yang menghadap dengan yang sudutnya bulatan ini, yang melingkar. Ini. Dia menghadap sisi AC. Oke, AC. Kalau di segitiga satunya, bulatan ini menghadap ke sisi DF. Berarti AC sama dengan DF. Sisi yang ketiga, oke, siapa yang belum? Yang ini, yang sudut C-nya dia menghadap AB. Kalau yang ini, kalau yang ini dia menghadap mana nih yang ini? Kan samanya sama yang D ini ya. Menghadap FE. Berarti ini kan tadi menghadap AB ya. AB sama dengan nih FE. Ini adalah sisi-sisi yang sama panjang. Harus kalian ingat ya, ini sisi-sisi yang sama panjang. Oke? Next, soal berikutnya. Perhatikan gambar. Ini segitiga sebangun ya. Panjang AD 16, panjang BD 9. Diminta menentukan panjang BC. Ingat, ini konsep segitiga sebangun yang khusus, di mana segitiga siku-siku yang ada garis tinggi menuju sisi miringnya ini. Oke, ini kan ibaratnya bentuknya tuh sama loh, yang kayak gini. Ini siku-siku, terus tandanya beginian. Cuman posisinya ini agak diputar dikit, jadi dia posisinya begini ya. Suruh menentukan panjang BC. BC mana sih? BC ini ya, BC. Oke, ingat konsep air mancur. Kalau nyari BC berarti yang paling deket nih ya, yang paling deket sisi yang ini berarti BD ya, dikaliin sama yang paling jauh yaitu BA. Oke, berarti BC kuadrat itu sama dengan BD dikali sama BA. Begitu. Oke, berarti BC kuadrat sama dengan BD-nya 9 dikali BA-nya. Ingat, BA-nya itu bukan 16, tapi BA itu 9. Ya, BA itu 9 ditambah 16, kan dari sini ke sini. Ya, ingat tuh, berapa tuh jadinya BA? 25. Oke, berarti kan sama dengan BC. BC itu karena dia mau nyari BC aja kan, bukan BC kuadrat, berarti kita akarkan. BC kuadrat diakarin ya tinggal BC. Tinggalin yang kita akarin nih, yang 9 dikali 25. Ingat konsep akar. Ini boleh kita tulis begini, akar 9 dikali akar 25. Berarti BC sama dengan akar 9 adalah 3, akar 25 adalah 5. Berarti BC itu sama dengan 3 kali 5 berapa? 15. Jadi panjang BC adalah 15 cm ya, 15 cm. Oke. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Oke, lanjut ya. Kita akan menentukan panjang EF pada gambar berikut. Ini adalah konsep kesebangunan pada segitiga yang terpancung. Ibaratnya kalian tuh punya tumpeng, dirinya ini panjangin ke atas, terus dipotong tuh tumpengnya, jadi bentuknya kan tinggal seperti ini ya. Ini sejajar. Kita diminta menentukan EF. Ini EF, ini garis yang di tengah ini ya. Oke, EF itu rumusnya adalah sama dengan ini 6 dikaliin sama 4. Oke. 6 dikali 4 ditambah sama
kurungnya. Ditambah sama yang ini, 2 dikalikan sama 9. Oke, 2 dikali 9. Per yang ini, 2 ditambah 4. Oke, 2 ditambah 4. Sama dengan berapa nih? 6 dikali 4. 24 ditambah 2 kali 9, 18. Per 2 ditambah adalah 6. Oke, kalau kita jumlahkan 24 ditambah 18, 8 tambah 8, 12 tambah 1, 42 ya. 42 dibagi 6 sama dengan 7. Oke, ini ya 7 cm. Panjang dari EF. Ya, semoga bisa kalian pahami. Lanjut soal terakhir ini ya. Cuma soal yang terakhir. Oke, dari soalnya kita sudah tahu ya. Sebuah kaleng roti itu bentuknya tabung. Dia diameternya 28, tingginya 10. Yang ditanya volume. Oke, namanya volume itu adalah luas alas dikali tinggi, atau kalau dia bentuknya tabung kan alasnya lingkaran, berarti pi r kuadrat dikali t. Oke. Di sini apa saja yang diketahui? Ini diameter ya. Diameter itu kan sama dengan 2 dikali jari-jari. Atau kalau mau nyari jari-jari sama dengan diameternya dibagi 2 ya. Kan di sini dia mintanya pakai rumus jari-jari bukan diameter ya. Oke, berarti jari-jarinya adalah 28 dibagi 2 sama dengan 14. Oke, karena dia jari-jarinya 14 cm, berarti kita pakai pi-nya 22/7. Oke, kenapa nggak pakai 3,14 gitu? Ya, kalau misalnya bisa disederhanakan, kenapa harus pakai koma gitu kan ya, supaya hasilnya nggak koma-koma gitu. Oke, paham ya? Berarti kita pakai 22/7 karena kalau dikalikan dengan 14 kan bisa disederhanakan. 14 dibagi 7 kan 2 gitu ya. Jangan lupa 14 dikali 14, R-nya kuadrat, oke? Dikalikan sama T. Tingginya berapa di sini? Tingginya 10 cm, berarti T-nya 10. Oke, 22/7. Sorry, tadi hapus dulu. Oke, berarti ini kan bisa kita sederhanakan 14 dengan 7-nya. 7 bagi 7, 1. 14 bagi 7, 2. Ya kan? Berarti tinggal kita kaliin aja. 22 dikali 2. 2 kali 2 tuh 44. Oke, dikali sama 14 dikali 10. Ini kaliin dulu aja ya. Sama dengan 140. Berapa tuh? 44 dikali 140 berapa ya? Kita tulis 44 dikali 14 ya. Kita hitung bareng-bareng di sini. 4 kali 4, 16, min 1, 4 kali 4, 16, tambah 1, 17. Kan 4 kali 1 ya kita tulis 4 ya. Dijumlah 6. 7 tambah 4, 11, min 1. 1 tambah 1, 2, tambah 4, 6, 6, 1, 6. Jangan lupa nolnya kan. Nolnya yang ini, jangan lupa. 1, 6, 0. Berarti 6.160 cm kubik. Ya, ini adalah volumenya. Oke, semoga kalian semua bisa memahami, selalu berhati, diulang-ulang, terus mengerjakan contoh-contoh soal supaya apabila muncul tipe soal yang sama gitu ya, kalian bisa paham, bisa mengerjakannya dengan baik ya, tipe soalnya sama. Jadi selamat belajar, semoga sukses untuk ujian sekolahnya. Selamat berjuang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.